Di kalangan investor, ada istilah yang mengatakan beli berdasarkan rumor dan jual berdasarkan berita atau BRSN. Yang sudah kalian tahu, bahwa setelah lebih dari 1 dekade berusaha, akhirnya dunia kripto mendapatkan akses Bitcoin di bursa saham utama Amerika Serikat, walaupun dalam bentuk ETF. Di sini para investor dan trader sudah banyak yang tahu dan berhati-hati, karena tidak lama setelah Komisi Sekuritas dan Bursa AS atau SEC, memberikan lampu hijau untuk ETF Bitcoin, tapi harga Bitcoin mengalami penurunan. Namun sekarang, yang jadi pertanyaannya adalah, apa dampak jangka panjang dari hadirnya ETF Bitcoin? Apakah ini hanya cegukan sementara, atau ada dampak samping yang lebih dalam? Halo J-Coiners! Selamat datang kembali di channel J-Coin, sumber daya lengkap untuk menggali lebih dalam, ke dalam dunia cryptocurrency. Hari ini, kita akan membahas sebuah peristiwa monumental yang baru-baru ini terjadi di pasar kripto, persetujuan ETF Bitcoin oleh SEC. Apakah ini akan menjadi perubahan revolusioner, atau sia-sia dan tidak berguna secara kolosal? Dampak jangka panjang dari persetujuan ETF Bitcoin. Setelah bertahun-tahun perjuangan di dunia kripto, momen bersejarah akhirnya tiba dengan persetujuan SEC terhadap ETF Bitcoin. Namun, pertanyaan mendasar yang muncul adalah, apa dampak jangka panjangnya terhadap Bitcoin dan ekosistem cryptocurrency secara keseluruhan? Mari kita selami bersama. 1. Penguatan reputasi Bitcoin. Persetujuan SEC terhadap ETF Bitcoin tidak hanya menjadi capaian regulasi, tetapi juga dapat menjadi penguatan reputasi bagi Bitcoin. John Nahas, Wakil Presiden Senior Pengembangan Bisnis di Avalabs, berpendapat bahwa persetujuan ini akan memperkuat reputasi Bitcoin dalam mata uang digital. Menurutnya, Bitcoin sudah menjadi arus utama ekonomi sebelum persetujuan, namun, ETF AS baru akan memberikan validasi tambahan. Ini dapat mengubah persepsi Bitcoin dari aset eksotik menjadi aset yang dianut oleh pelaku keuangan tradisional. 2. Pengaruh terhadap pengadopsi awal dan skeptis. Dampak jangka panjangnya juga melibatkan pengaruh terhadap pengadopsi awal dan skeptis. Nahas menambahkan bahwa persetujuan ETF dapat memperkuat pengadopsi awal, memperkuat pendukung Bitcoin, dan bahkan mulai mengubah pandangan skeptis. Bitcoin tidak lagi hanya dianggap sebagai aset eksotik atau pinggiran, melainkan sebagai elemen yang valid dan diterima dalam lingkup keuangan konvensional. 3. Peran dalam diversifikasi portofolio. Chris Brodersen, Direktur Pelaksana di firma penasihat bisnis dan akuntansi Eisner Amper, memberikan perspektifnya bahwa persetujuan SEC bukanlah dukungan langsung, melainkan persetujuan atas komoditas non-keamanan. Namun, hasilnya bisa membawa dampak positif terutama dalam hal diversifikasi portofolio. Investor yang memiliki portofolio terdiversifikasi, mungkin mulai melihat nilai Bitcoin sebagai aset yang dapat memberikan tambahan nilai, dan diversifikasi yang dibutuhkan dalam lingkungan pasar yang terus berubah. 4. Peningkatan diskusi dan inovasi. Penting untuk diingat, bahwa persetujuan ETF Bitcoin bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari pembicaraan yang lebih luas. Menurut Brodersen, persetujuan ini dapat menjadi katalis untuk inovasi dan adopsi lebih lanjut di ekosistem kripto. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana ekosistem kripto akan berinteraksi dengan ekosistem keuangan yang lebih luas. Ini menandakan pentingnya untuk terus meningkatkan kerangka regulasi dan pemahaman mendalam tentang teknologi blockchain. Dengan demikian, dampak jangka panjang dari persetujuan ETF Bitcoin tidak hanya terbatas pada peningkatan harga atau likuiditas pasar. Lebih dari itu, persetujuan ini menciptakan landasan untuk pertumbuhan dan pengakuan lebih lanjut bagi Bitcoin dalam panggung ekonomi global. Dengan reputasi yang semakin diperkuat, Bitcoin dapat menjadi bagian integral dari portofolio investasi dan bahkan mendorong inovasi lebih lanjut di dunia kripto. Tetaplah bersama kami untuk menyelami lebih dalam perkembangan menarik di dunia cryptocurrency. Inovasi dan adopsi pasca persetujuan ETF Bitcoin. 1. Potensi pendorong inovasi. Dengan persetujuan ETF Bitcoin, muncul pertanyaan tentang sejauh mana hal ini dapat mendorong inovasi di ekosistem kripto. Shane Higdon dari Habar Foundation menyoroti bahwa peningkatan investasi melalui ETF dapat berfungsi sebagai katalis untuk inovasi dan adopsi lebih lanjut. Pemodal yang lebih besar dan institusi keuangan yang terlibat, dapat memicu pengembangan proyek-proyek baru dan teknologi blockchain terdepan. Sebagai contoh, peningkatan dana yang mengalir ke proyek-proyek blockchain, dapat membuka peluang untuk riset dan pengembangan yang lebih canggih, memajukan ekosistem secara keseluruhan. 2. Pentingnya teknologi blockchain yang terabaikan.
Shane Higdon menekankan bahwa di tengah sorotan Bitcoin, teknologi blockchain sebagai basis dari mata uang kripto seringkali terabaikan. Blockchain tidak hanya menciptakan dasar bagi Bitcoin tetapi juga menyediakan kerangka kerja untuk berbagai proyek inovatif. Peningkatan kesadaran terhadap blockchain sebagai teknologi yang mendukung aset digital, dapat membuka pintu bagi proyek-proyek yang mungkin tidak hanya terbatas pada mata uang kripto, tetapi juga mencakup aspek-aspek inovatif seperti kontrak pintar atau smart contracts dan identitas terdesentralisasi. 3. Menggabungkan investasi dan teknologi. Melalui integrasi antara peningkatan investasi dan pemahaman mendalam tentang teknologi blockchain, dapat membentuk fondasi yang kokoh bagi masa depan kripto. Inovasi tidak hanya berkaitan dengan pengembangan baru dalam hal mata uang kripto, tetapi juga melibatkan penggunaan yang lebih luas dari teknologi blockchain di berbagai sektor ekonomi. Dengan demikian, inovasi dan adopsi tidak hanya terbatas pada harga aset digital, tetapi juga melibatkan perkembangan teknologi yang dapat mengubah cara kita berinteraksi dengan keuangan dan dunia digital. Pertanyaan besar tentang seberapa jauh dampak persetujuan ETF Bitcoin dapat mendorong inovasi dan adopsi di ekosistem kripto, menyoroti bahwa keputusan di tingkat regulasi dapat memiliki konsekuensi jangka panjang yang melampaui pasar mata uang digital itu sendiri. Sementara kita merayakan langkah ini, mari terus menjelajahi dampaknya dengan tidak hanya pada harga aset, tetapi juga pada evolusi teknologi blockchain dan proyek-proyek inovatif di masa depan. Faktor penurunan harga Bitcoin pasca ETF. 1. Keterkaitan dengan penjualan besar-besaran. Penurunan harga Bitcoin pasca ETF telah menjadi perhatian utama, dan banyak yang mencari jawaban tentang keterkaitannya dengan penjualan besar-besaran. James Van Straten, seorang analis, menghadirkan teori menarik bahwa penurunan harga sekitar 15% dapat disebabkan oleh aktivitas penjualan besar-besaran dari seorang paus Bitcoin. Analisis on-chain Bitcoin menunjukkan adanya entitas besar yang telah membeli sejumlah besar Bitcoin pada titik tertinggi di tahun 2021, dan kemudian menjualnya saat harga mencapai puncaknya. Van Straten berpendapat bahwa entitas ini mungkin telah memanfaatkan keuntungan sebesar $100 juta dari penjualan tersebut. 2. Likuidasi massal dan tekanan sisi jual. Penurunan harga pasca ETF juga memicu likuidasi massal di kalangan pedagang, menciptakan lingkaran setan kerugian. Para pedagang yang terkena dampak likuidasi massal menempatkan tekanan sisi jual tambahan pada Bitcoin. Dalam situasi ini, aksi jual berlipat ganda dan memperburuk penurunan harga. Faktor ini menjadi salah satu penyebab utama volatilitas pasca ETF, dan menunjukkan bahwa pasar masih rentan terhadap pergerakan drastis. Sementara persetujuan ETF memberikan dorongan positif, penurunan harga pasca ETF menyoroti kompleksitas pasar kripto. Faktor-faktor seperti penjualan besar-besaran dan likuidasi massal dapat memiliki dampak yang signifikan pada harga dan stabilitas pasar. Sebagai investor, penting untuk memahami bahwa meski ada progres menuju integrasi Bitcoin ke pasar utama, tantangan dan risiko yang terkait dengan volatilitas pasar tetap ada. Dengan memahami faktor-faktor ini, kita dapat lebih baik mempersiapkan diri untuk menghadapi dinamika pasar yang selalu berubah. Potensi aksi jual lebih lanjut dan dampaknya. 1. Penilaian potensi aksi jual GBTC. JP Morgan telah menyampaikan perkiraan bahwa penjualan massal dari Grayscale Bitcoin Trust atau GBTC dapat mencapai hingga $3 miliar. Melihat arus keluar sebesar $1,5 miliar yang telah terjadi, masih ada potensi tambahan $1,5 miliar yang dapat keluar dari GBTC. Ini menciptakan ketidakpastian baru dalam pasar, terutama jika investor terus mengambil keuntungan penuh atas pasca konversi GBTC menjadi ETF Bitcoin Spot. 2. Bersaing dengan aktivitas ETF lainnya. Aktivitas aksi jual dari GBTC dapat bersaing dengan aktivitas ETF Bitcoin lainnya, termasuk rotasi keluar dari Grayscale Bitcoin Trust. Meskipun hanya 27.000 Bitcoin yang dijual oleh GBTC, permintaan yang sebanding ke ETF menimbulkan pertanyaan tentang apakah penjualan tersebut sudah cukup. Kita perlu memahami bagaimana aksi jual GBTC berdampak pada likuiditas pasar dan apakah tekanan sisi jual dapat memicu penurunan lebih lanjut pada harga Bitcoin. 3. Potensi pengurangan biaya GBTC. Arus keluar GBTC juga memberikan tekanan pada dana tersebut untuk menurunkan biayanya. Para analis JP Morgan mencatat bahwa biaya saat ini sekitar 1,5%, dianggap terlalu tinggi dibandingkan dengan ETF Bitcoin Spot lainnya. Keputusan untuk menurunkan biaya dapat menjadi reaksi terhadap aksi jual yang terus berlanjut, dan upaya untuk mempertahankan keunggulan likuiditas di pasar. 4. Dampak pada harga Bitcoin secara keseluruhan. Potensi aksi jual lebih lanjut dari GBTC dapat menciptakan tekanan tambahan pada harga Bitcoin.
Sebagai reaksi terhadap penurunan ini, pedagang dan investor dapat mengambil langkah-langkah berhati-hati, karena ketidakpastian akan berlanjut dalam pasar. Dalam konteks ini, penting bagi kita untuk memahami bahwa dinamika pasar kripto selalu berubah, dan potensi aksi jual lebih lanjut dari entitas besar seperti GBTC, dapat memberikan dampak yang signifikan pada stabilitas pasar secara keseluruhan. Dengan penilaian potensi aksi jual lebih lanjut dan dampaknya, kita melihat bahwa pasar kripto masih dalam tahap adaptasi terhadap perkembangan terbaru. Para investor harus tetap waspada terhadap berita dan perubahan pasar, yang mungkin terjadi dalam beberapa minggu mendatang. Melihat cara pasar menyesuaikan diri terhadap dinamika ini, dapat memberikan wawasan berharga bagi mereka yang terlibat dalam ekosistem kripto. Yes. Conclusion. J-Coiners, kita telah menjelajahi berbagai aspek menarik di dunia cryptocurrency, dari dampak revolusioner ETF Bitcoin, hingga potensi tantangan dan pandangan terhadap ETF. Persetujuan ETF Bitcoin oleh SEC telah menjadi tonggak bersejarah setelah lebih dari 1 dekade perjuangan, untuk memasukkan Bitcoin ke dalam arus utama ekonomi. Pandangan para ahli, seperti John Nahas dari Avalabs dan Chris Brodersen dari Eisner Ampere, memberikan wawasan yang berharga tentang peningkatan merek Bitcoin dan dampaknya pada portofolio terdiversifikasi. Inovasi dan adopsi, terutama dalam pengembangan teknologi blockchain, menjadi fokus penting untuk pertumbuhan pasar ke depannya. Faktor penurunan harga Bitcoin pasca ETF, seperti yang diungkapkan oleh James Van Straten, memberikan pemahaman tambahan tentang dinamika pasar. Jangan lupa, kita juga telah membahas potensi aksi jual lebih lanjut dari Grayscale Bitcoin Trust atau GBTC, di mana ini adalah langkah-langkah penting dalam melihat masa depan cryptocurrency di pasar keuangan global. Terima kasih sudah menonton dan tetaplah bersama kami untuk pembaruan terkini. Jangan lupa berlangganan untuk konten mendalam seputar kripto. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine.